ini kok mainnya begini sih. Kan ke ujung itu takut kita jatuh gitu. Iya. Sampai digigit, ini gimana sih tuh? Aku ngeri loh kalau kayak begitu. Apanya di? Ini. Oh. Pulang-pulang lecet tuh. Manggilnya ada juga berondong yang agak manja tuh, manggilnya Mams. Mams. Aku melambung. Oh seneng ya tante dipanggil Mams. Iya, aku kan tenangin manja-manja gitu, Mams. Tapi kecuali kalau dia marah ya gue elu-gelu. Nah kalau tato ini penuh ya badan tante tato ya. Lumayan. Lumayan ya. Di belakang pinggang ini di atas dikit ada nggak? Enggak ada. Harusnya bikin. Itu berondong tambah. Oh, Iya. punggung ada. Bikin tulisan tan. Apa itu? Pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Andi, satu-satunya host yang katanya tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, jadi saya malam ini kehadiran tamu spesial. Biasanya kita cuma dengar tante tuh cuma dari cerita-cerita aja kan ya. Ada narsum yang ceritanya berondong ya, jadi tante-tante. Kali ini saya datengin tantenya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa lihat ya, dulu tante ini pernah cerita di sini. Cuma waktu itu masih malu-malu. Nah kali ini tante ini mau bukan ya buat menghibur teman-teman semua. Siapkan tisu, jangan jauh-jauh dari kamar mandi ya. Nggak usah nunggu lama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Halo, selamat malam. Malam, Kak. Oh. Silau ya. Silau sekali. Aduh. Saya harusnya tadi pakai kacamata nih. Gitu ya. Iya, takutnya saya nggak fokus gitu pandangannya. Aduh. Iya. Halo, gimana kabarnya Tante Nita? Iya betul, Kak. Baik. Baik ya Tante ya. Luar Wah, biasa. biasa di luar. Ya, Aduh. biasa di luar kan ya. Jadi Tante Nita sekarang apa nih kegiatannya nih kalau boleh tahu? Kegiatan ya seperti biasa sih. Seperti biasa ya, cuma senang-senang, jalan-jalan, ngibur diri, ngibur seperti diri ya. itu. Oh, gitu. Oke deh. Jadi apa nih yang mau Tante ceritakan? Masih seputar berondong atau ada mainan baru nih Tante? Jadi biar teman-teman nggak penasaran, Tante boleh langsung cerita aja kali ya. Silakan. Pastinya tentang berondong lagi dong. Wow, berondong ya. Karena aduh, berondong is my favorite. Oke, It's the best deh. Berondong, jadi ada lagi yang aku kenal ini ya. Awal kenalnya sih Kak itu waktu itu aku di kafe. Sebenarnya aku lagi nongkrong biasa aja sih. Kayak ngilangin gabut gitu, nongkrong supaya terhibur lah ya. Seperti biasa. Aku nongkrong sama temenku ya seperti biasa, pesan minuman, denger musik kan seperti itu. Seperti itu. Kebetulan sih berondongnya kebetulan dia kerja di situ sih. Oh, oke. Nggak sengaja ya. Kayak semacam kayak apa bagian minuman lah ya, ngeracik. Oh, racik gitu ya, kayak Gitu. bartender. Tepatnya nggak terlalu ini sih, nama juga kan remang-remang, pokoknya kayak dia ngeracik. Nggak terlalu ngeh juga sih awalnya gitu. Seperti itu. Ya, aku pesan minuman. Saya hello seperti biasa, pengunjung biasa lah. Nah, kalau awal-awal sih masih seperti biasa aja sih. Belum ada yang terlalu deket sih, cuman pesen dong gitu. Cuman dari jauh sih kayak dia udah ngeliatin, aduh berondong nih boleh juga. Aku lihat-lihat, ih boleh juga. Cuman kan namanya di tempat gitu kan hiburan kan, lampunya kan agak ini kan. Agak remang-remang gitu. Mungkin aku udah agak-agak setengah. Kalau dari pandangan Tante tuh, kalau dari pertama kali ngeliat berondong apa sih yang dilihat? Yang aku suka gitu. Kayak dia misalkan ya, kayak punya dia daya tarik, kayak dia misalnya murah senyum, terus gimana ya, kayak nyapa kita, pokoknya itu kayak sesuatu gimana sih, daya tarik tersendiri kayak aku sukanya itu yang ramah gitu.
Nah, walaupun maksudnya tampangnya dia biasa aja kayak ramah gitu. Jadi kan kita kayak ih boleh juga nih gitu loh. Awalnya seperti itu sih. Terus selanjutnya dengan itu? Ya kenalan sekedar itu aja, tante dia nyapa kan, mau minum apa tan gitu. Ih gila boleh juga nih, aku sebenarnya udah rada-rada nih siapa nih nyapa nih. Aku pikir pengunjung biasa awalnya. Cuman waktu itu kan aku sama temenku kan ada berdua gitu kan, bertiga lah, nggak terlalu fokus ke dia juga kan. Tante mau minum apa? Cuman kan namanya musik kedubrak juga lah, agak gimana sih kalau tempat hiburan ya. Berarti dia ngomongnya bisik-bisik ini. Kali mungkin karena musik itu, ih kayaknya dia nih mulai ini nih gitu, boleh juga nih. Dia bisiknya sambil klik. Boleh juga nih Bruno. Gitu. Terus aku tanya kan, apa sih minuman favorit di sini? Biasa aku kan gitu. Apa sih yang ininya best sellernya? Oh ada tan gitu. Kayaknya dia menyambut banget nih, welcome banget nih anaknya, boleh juga nih. Aku kan suka yang kayak gitu-gitu kan. Kan kayak gitu kan. Terus ya ngobrol, aku minta dulu nih nomornya nih. Cuman temen aku, kata temen aku, ganteng genit juga nih. Oh temennya nggak tahu nih apa? Aku mau kenalan. Kesukaan aku gitu. Tahu-tahu cuman sedikit lah. Aku nggak terlalu juga sih. Sebenarnya kalau yang bagian itu sih banyak ya. Maksudnya ada mereka kan yang muda-muda kan. Cuman kan kalau kita udah tertarik satu, boleh juga kan, walaupun mereka ada beberapa kan. Dan ini tante ya pasti yang minta nomor duluan gitu ya. Kalau dia walaupun dia ngelihat udah agak pandang-pandangan, cuma kan mungkin gak enak karena aku tamu ya. Biasanya kalau aku suka sih ya aku minta aja gitu kan. Takutnya kan gimana minta itu? Boleh dong minta ininya gitu loh. Ganjel gak sih? Minta nomor ininya kak, aku gak enak kan. Takutnya aku mau kesini lagi supaya ada kamu yang iniin kan. Oh boleh tan gitu. Welcome juga nih. Seperti itu sih ke awalnya. Akhirnya tukeran nomor. Akhirnya tukeran nomor. Pas besoknya aku chattingan kayak nyambut. Maksudnya kan kadang kalau di dunia kerja karena mungkin tamu kan. Oh ternyata dia tetap menyambut ya. Ya udah dari situlah kedekatan kita gitu. Seperti itu Brondong. Nah terus selanjutnya gimana cara ketemunya atau cara deketnya di luar gitu? Dari komunikasi dulu deh. Kalau dari komunikasi agak nyambung baru. Kayaknya dia karena nyambung gitu ya. Boleh dong temenin aku gitu ya. Atau kita nongkrong lagi di mana? Aku bilang aja aku mau makan ini gitu. Kamu bisa nggak hari libur gitu? Hari liburnya kapan nih? Ya udah kita janjian lah kayak gitu. Tapi kalau pertama kali ketemu langsung langsung apa itu? Langsung nyewong. Tergantung ya. Karena kan setiap berondong itu ada PDKT-nya tuh yang cepat, yang tergantung. Tapi nggak maksudnya nggak tante yang lebih mulai duluan nih. Misalnya nih udah janjian di luar gitu kan, nongkrong makan gitu. Tante nggak mancing-mancing. Gitu. Mancing sih, tapi kadang ada berondong juga malah yang dia yang mancing duluan. Gitu. Misalkan ya udah ngopi-ngopi, ya udahlah tuh ngapain ngopi-ngopi di luar, kita pesen ini aja, berarti tuh dia udah ini juga. Udah langsung dan kayaknya dia juga udah biasa sama tante. Udah nggak kaku lagi kan. Tapi kalau yang ini yang baru aku kenal ini kayak dia ini nggak langsung begitu sih. Ngobrol-ngobrol dulu. Terus ngobrol-ngobrol, makan-makan gitu dulu lah, supaya deket dulu. Aku tanya sih, kamu udah ada pacar belum? Kegiatannya apa selain kerja kan gitu. Seperti itu dulu, biar tahu dulu gitu loh. Sisi lainnya dari dia. Biar nggak salah juga gitu kan. Nah akhirnya gimana kelanjutannya? Akhirnya sih deket baru berapa hari atau berapa minggu kemudian ya baru apa? Baru ngajak, karena kan udah deket ya, aku lihat udah kayak udah lumayan deket komunikasi, baru ngajakin. Aku sih yang ngajakin, kayak ini agak-agak pemalu dia soalnya. Gimana ngajakinnya gimana tuh? Saya penasaran gitu, ngajakinnya gimana? Kalau ini agak-agak pemalu ya. Boleh dong, aku ditemenin dong, aku mau supaya refresh, aku mau liburan nah. Aku bilangnya gitu. Takutnya kan dia menyinggung, takutnya kan gimana ya kan? Kan? Terus?
liburan kemana Tan, kata gitu. Yang deket-deket aja aku bilang. Jadi supaya refresh, supaya tenang, kalau di rumah kan ada, jadi kita nggak santai lah gitu aku bilang. Kapan kamu libur? Kebetulan dia menyambut kan, kapan kamu libur, mau nggak temenin aku? Aku bilang langsung to the point tuh. Tapi aku tanya dulu begitu, kalau dia nggak menyambut sih aku nggak ini ya. Nggak terus ya. Kan nggak enak juga. Kalau dia menyambut berarti oh ya udah. Bisa sabi. Tapi aku nggak mau ada gangguan, misalkan kamu atau ada pacar ada apa, maksudnya jangan disangkut pautin ya gitu ya. Itu mah urusan di luar apa namanya? Di luar ranah. Kita kan hanya just fun. Oke Tan gitu. Atau kalau berondong ini mungkin perlu kebutuhan itu juga, atau dia aku nggak paham juga ya. Atau dia mau coba-coba nih tante nih atau gimana ya dunianya ya. Mungkin ada yang seperti itu ya. Nah, kalau dengan yang ini, yang berondong ini gimana waktu pertama kali? Sebenarnya sih aku tahu dia udah pernah ini sih, udah pernah deket juga sama tante-tante. Dari gayanya sih aku tahu. Cuman kan dia supaya akunya lebih terbuka, mungkin kayaknya lebih terbuka, jadi dia ikutin ini dulu. Paling dia nyerempet dikit lah. Gimana tuh maksudnya nyerempet? Dari komunikasi gitu kan, dari komunikasi. Cuman dia kalau duduk juga udah kayaknya kayak orang pacaran aja gitu, kayak nempel gitu. Ini apa yang dilihat nih? Dia masih muda banget kan. Di bawah 30 lah ya. Di bawah 30. Iya sih, masih muda ya. Nah, terus ini ketemuan nih udah setuju kan. Akhirnya nah, waktu di itu gimana nih? Siapa yang memulai atau kalau dari ini aja sih aku ngikutin. Ini yang pesan siapa? Gak mungkin dong datang berdua. Oh, gak mungkin datang berdua. Aku ngikutin makanya kalau berondong. Kalau enggak nanti kita ketemuan kan aku canggung juga lah Kak. Kan kita bukan suami istri gitu, nih pengalaman aku ya. Ya udah kalau enggak kamu pesen dulu. Oh gitu. Nah, kalau sama yang ini siapa yang pesan? Ya dia yang pesan sih. Oh dia yang pesan. Jadi dia udah pesan. Nanti Tante Nita tinggal datang di nomor tapi sekian. aku tanya sih ya, kan aku orangnya ngerti ya. Maksudnya dari soal namanya berondong ya, dari soal biaya gitu. Kamu ada duitnya nggak? Aku kan ini ya ngerti kan. Ngerti kan, maksudnya masih usia muda kan, belum dia terlalu mapan kan. Aku ngerti. Atau aku yang sediain gitu kan. Oh gitu. Aku tinggal TF nih enak kan. Enak banget. Misalnya di mana nih aku nggak tahu wilayah situ gitu. Kita ketemu lokasi gitu. Aku TF kamu yang pesenin nih gitu. Jadi dia datang duluan, ya udah datang duluan. Oke. Seperti itu. Nah, udah ketemu datang duluan. Misalnya udah ketemu di, siapa yang mau mulai duluan? Ya kalau awal sih memang masih itu ya. Jadi masih kagok lah ya. Masih kagok. Tapi supaya nggak kagok kayak gitu, membeli makanan dulu, minuman dulu gitu, ngobrol-ngobrol dulu seperti itu. Biasanya aktivitasnya gimana nih? Saya penasaran banget nih. Nggak apa-apa nih. Diceritain. Nggak apa-apa. Ceritain aja. Nggak apa-apa ya. Nah kalau udah itu baru tahu lah. Ini aku yang nilai ya. Ini berondong udah apa namanya? Udah biasa sama tante atau belum? Nanti kan dia terbuka dengan sendirinya. Ini pengalaman aku. Iya. Kalau itulah bisa. Jadi kalau yang ini kebetulan kayaknya udah pinter sih. Udah pinter. Cuman karena awal-awalnya aja kali dia nggak enak. Maksudnya dia udah pinter apa nih? Maksudnya saya belum paham. Dari cara ininya aja. Aku juga sih canggung. Cuman kalau kita sebagai yang dewasa kan ngikutin dia kan. Ngikutin gimana sih, karena bukan pasangan ini kita. Ya kan? Karena dia berondong kan. Dia ngapain sih pertama kali itu? Aku juga canggung. Canggung juga. Dia ngapain tante duluan? Mungkin karena aku habis makan terus minum itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ada minuman gitu baru mungkin agak sinitan gitu loh. Terus? Jadi sembari makan sembari tiduran, mungkin dia main game kali ya. Sini di sebelah aku aja. Aku sih kagok juga sih. Kagok juga. Pasti walaupun keberondong tapi kita perempuan ternyata kagok juga. Enggak, itu lanjutin dong setelah di sampingnya dia.
Aku kagok juga sih Kak. Sini kan duduknya di sebelah aku kan, aku pesennya yang lumayan gede tuh kamarnya, maksudnya yang lebar lah ya. Sini katanya nonton. Ya udah awalnya sih nggak langsung itu banget, nggak ada tuh yang deketin dulu gitu. Tapi kitanya kaget, aku alami gitu, kaget juga. Bukan kaget apa sih, nggak terbiasa karena baru awal-awal gitu ya. Sini gitu, pas dia begini itu, oh ternyata dia udah biasa. Begini tuh apa nih? Maksudnya dari cara dari cara walaupun memang dia agak jauh ya umurnya, dari cara ininya juga kelihatan. Berarti sama Brondong ini dia lebih dominan dong, dominan duluan. Iya. Tapi karena udah ya. Nah, maksud saya terus dia nih yang ya gitu ya. Iya. Oh, dia yang iya. Dia tuh sampai akhirnya iya benar. Toples lah ya. Iya, hopeless lah. Terus yang mau mulai duluan siapa nih? Kayaknya dia juga deh. Karena juga. Mungkin dia lihat aku malu-malu kali ya. Oh, oke. Jadi nggak semua Brondong itu sebenarnya nggak paham. Sebenarnya paham juga, mereka bahkan lebih pinter. Udah kayak cocok dewasa juga. Nah, di saat itu gimana reaksi tante nih? Ya aku jadi otomatis cuma diem aja atau enggak, ngikutin juga, jadi kepancing. Gila jago juga nih, padahal itu yang gue pengen. Karena kan kalau kita tante ini ngikutin dia, aku nggak enak kan, takutnya kalau aku ya. Takutnya ternyata dia belum bisa nyimbangin kita, karena kita kan lebih dewasa kan. Tapi kalau lawan kita ibaratnya dia ini, ya kita kepancing otomatis. Jadi yang ada bayangan saya gitu, berdasarkan pengalaman narasumber juga gitu, ada juga kan tante-tante gitu. Jadi memang ada juga tante yang nih. Jadi di saat ya katakanlah mereka berdua sudah gitu, nah si tante ini nih yang lebih dominan nih, dia yang nggak si Brondongnya, terus dia mulai sampai di SP gitu. Iya, bener. Pokoknya dia yang ngetrip nih, ada yang kayak gitu. Tapi kalau Tante Nita nggak begitu ya? Enggak, kalau aku tuh pengennya dia dulu. Oh, pengennya dia dulu. Baru ntar aku iniin, aku imbangin bahkan lebih ini. Lebih. Oke. Nah waktu malam itu kan main keluar gitu, karena ada sama-sama. Itu berapa kali? Aduh banyak ya kayaknya ya. Di malam itu? Karena dia lawannya kayak gitu. Jadi aku sampai 2 hari. Aduh. Dua hari. Boleh nggak kamu besok ada ini lagi gak? Apa maksudnya jadwalnya? Kata aku tadi. Enggak kok Tan, katanya gitu. Yaudah aku pesenin lagi. Nyambung nih. Kayak boleh juga nih permainan ini. Oke, and then next setelah poin pertama yang main kedua kali atau yang ketiga kali itu siapa yang lebih dominan? Ya aku sih. Oh, tante. Tante ngapain dia nih? Ya seperti biasa karena udah kepancing kan. Bahkan dia kalah kali itu. Apa nih? Tante ngapain dia nih? Ya kayak SP gitu, kayak dia ternyata demen tuh digituin kan. Mungkin pengaruh ini juga kali ya, agama kali. Ya pokoknya semua gaya lah pokoknya. Oke. Di SP tuh paling itu dia. Dia paling suka. Nah, soal pengaruh nggak sih kalau buat tante? Ngaruh lah. Ngaruh dalam arti. Kalau itu kan, kalau kan mungkin hampir semua juga. Ini saya bicara soal ukuran. Ukuran itu sebenarnya ngaruh juga sih ya. Ngaruh juga. Tapi kalau bagi aku sih yang penting dia itu. Yang penting itu. Karena kan kalau keras kan kayak gimana gitu. Iya. Kalau barulah ada rasa gitu. Kalau misalnya dia setengah juga kan kurang ya. Tapi dia jadi KO deh soalnya, jadi mungkin karena dia udah berpacu dengan aku, jadi dia cepat ininya, aku nggak terlalu jadi cepat banget. Jadi dia yang kebanting jadinya. Oke, nggak bisa ngimbangin ritme. Karena kan untuk masalah itu kan memang harus sama-sama saling mengerti nih ritmenya. Gimana caranya biar
ya sama-sama Tapi gimana ya hardcore. kondisi dia mungkin atau dia kecapean kerja kali ya. Habis kerja kali capek juga ya. Kan biasanya ada juga gini loh, mungkin nih ya dalam pikiran Brondong. Ini sebuah tantangan juga nih buat gua. Gua harus ini nih, gua harus bisa Kasih. Iya pasti. Gitu kan pikirannya. Nah, mungkin setelah sekali atau 2 kali, yang ketiga kali mungkin dia udah baca. Oh capek dia. capek gitu. Iya benar. Jadi dia nggak bisa ngikutin ritmenya gitu. Bisa seperti itu. Cuman dia sih karena aku lihat agak capek ya. Maksudnya duanya itu yang sebentar. Kalau tante nih paling suka gaya apa? Gaya apa? Sebenarnya semua gaya sih suka sih. Semua gaya suka. Paling suka sih dari Oh, tante paling suka. Tapi tergantung kalau dia ini dulu ya. Kalau yang tante ini kan maksudnya untuk kita-kita yang udah 40 ke atas, 40 ya. Usia 40 dia harus kita di ini dulu, tinggi dulu. Pemanasan dulu. Dia harus bisa. Baru kita memacu karena kita udah menurun. Kalau 40 tuh sebenarnya perempuan tuh udah menurun. Udah menurun ya. Mungkin dibantu dengan minuman biasa. Atau dengan dari dia, makanya dibutuhkan yang keras juga yang agak-agak lama. Karena kan baru naik kita. Tapi seandainya yang nge-treat waktu pemanasannya agak lama mungkin gitu ya, si Brondongnya agak sabar lah gitu. Gue nge-treat dulu biar dia benar-benar sampai setelah dia sampai barulah gue gitu misalnya. Itu pasti cepet kan keluarnya loh. Cepet. Tapi biasanya kalau Brondong yang itu dia yang suka olahraga. Kalau nggak dibantu olahraga aktivitasnya dia kurang. Dia pasti cepat. Pengalaman aku ya. Sorry, tadi maksudnya dari mana nih? Dari yang itu? Hah? Enggak. Ini kita perempuan tetap. Cuma gayanya doang. Oh gayanya doang. Tapi Brondong sekarang aduh pintar-pintar sekali memang. Mereka tuh pintar. Tahu belajar di mana pada pintar. Mungkin sebelumnya sama tante udah kali ya. Biasanya kalau pintar itu kelihatan biasanya udah pernah ada dekat sama tante. Tante suka ya kalau ditepak-tepak gitu saat lagi gitu ya. Sedikit sih. Aku mah sukanya di ini. Aduh ini. Sukanya di ini gimana sih kalau yang 40 di suka dia. Jangan dia terlalu cepat dia. Santai lah ya, main santai gitu ya. Jadi anggap aja nih gue nih pasangan lu kalau lu nih anggap aja gue tuh pasangan lu. Jadi bener-bener kita harus itu yang kayak pacaran banget walaupun cuman sekedar fun. Nah, masalahnya kan di situ kalau yang Brondong itu. Nah, ada Brondong juga makanya aku pendekatannya kalau manggil tuh sayang lagi apa gitu. Komunikasi dari hari-hari supaya dia terbawa ini juga. Karena kan Brondong kan kadang ada yang cuek, ada yang nggak terbiasa kan. Karena dia tahu kita fun. Dari kitanya nge-treat dia juga. Oke, nggak langsung ketemu gitu nge-treatnya ya. Enggak, dia secara pelan-pelan otomatis kayak apa sih chemistry-nya. Oke. Karena kan jiwa egonya dia masih tinggi kalau Brondong ini. Oke. Nah, sama itu masih lanjut sampai sekarang Brondong yang ini. Brondong yang ini ternyata mainnya sih udah oke ya. Ternyata aku ketahuannya dia udah masih ada pacar. Memang masalah. Ya kan aku kesel kan. Oh, jadi tante nggak mau nih kalau dia udah punya pacar. Jadi maksudnya nggak apa-apa sih waktunya. Oh, waktunya yang kurang. Tapi kan memang itu konsekuensi sih ya. Kalau menurut saya ya. Artinya kan selain tante juga, tapi ada juga konsekuensinya nih. Ya rata-rata udah pastilah mereka punya pacar segala macam gitu. Tapi jadi memicu kayak berantem. Pacarnya telepon lagi, ribet banget sih. Oh ketahuan. Aku udah bilang kalau sama aku jangan terima telepon. Oh seperti itu. Iya, okay. Kan aku udah bilang aku udah kasih fasilitas semua ke kamu tinggal enak
doang, tinggal ini oke, nggak ngerepotin lu deh istilahnya. Oke, jadi ini bikin tante Aku kesel. yang nggak suka lah ya. Kalau lu lagi sama gue, udah lu. Nah iya itu doang, nggak apa-apa sebenarnya, dia ada pacar sebenarnya nggak apa-apa. Ya, cuma kalau lagi sama gue, ya tolong deh. Lu jaga perasaan gue kayak gitu. Lu jangan terima telepon dia. Atau lu alasan apa gitu. Atau lu blokir. Ribet banget itu. Itu awalnya kesel aku. Artinya berarti yang saya tangkap tante juga ada rasa cemburu. Nah, memang merasa iya, lama-lama memang gitu, jadi baper. Kadang kita begitu. Maksudnya jangan bicarain perempuan lain kalau ada gue lagi sama gue gitu. Kan sama gue juga waktunya paling cuman berapa sih, nggak terlalu lama juga. Ya semalam, ya paling lama 2 hari 1 malam lah ya. Lu jangan posting dong kalau sama ada ini, lu privasiin gue sampai begitu. Sampai aku gini. Maksudnya jangan posting apa nih? Maksudnya kalau dia sama pacarnya gitu. Nggak usah posting sama pacarnya gitu. Iya maksudnya boleh, tapi jangan sampai gue lihat dong sampai segitunya ya. Lo privasiin dong gitu kan. Kan aku nggak berteman kalau misalnya di medsosnya, danger. Sampai segitu ya lama-lama ya. Susah banget sih. Lama-lama baper tau. Ya udah dari situ aku udahlah males sama dia. Terus nyari lagi. Dapat. Ada sih. Maksudnya kalau kayak gitu kan memicu jadi berantem ya, pusing aku. Ya udah aku kenalan aja. Dapat lagi nih. Enggak langsung cepet sih. Iya aku kenalan lagi ada. Dan itu memang cara tante dapat kenalan berondong tuh memang di tempat-tempat kafe gitu ya, saat tante lagi nongkrong. Iya, ada juga sih, misalnya dari medsos ada. Kenalan via online namanya, gitu. Online. Dunia Maya ya. Dunia Maya. Oke. Nah, tante pernah nggak misalnya menjalani hubungan dengan beberapa berondong sekaligus gitu? Pernah, ada sampai 3. Sampai 3. Kayaknya menantang nih gitu. Ada pernah. Nah, dan itu gimana ngatur waktunya? Bisa lah. Bisa. Ya? Yang penting ya aku juga jaga perasaan dia lah. Misal ditanyakan, memang nggak ada yang deket, nggak ada. Ya kita jaga perasaan kan. Nggak ada yang mau gitu aja udah. Bisa lah. Bisa lah. Atau pernah nggak misalnya ketemu sekaligus gitu? Jangan lah. Enggak ya? Enggak. Jangan ketemu sekaligus. Gimana diamprokin semua? Iya. Itu temenan. Jangan. Walaupun gitu berondong tuh pakai perasaan sebenarnya. Walaupun dia ada pacar, dia pakai perasaan. Paling waktunya aja. Misalnya dia kadang kan mereka ada yang ngajakin juga. Aku lagi nggak bisa, lagi di kerjaan, padahal aku lagi jalan. Diatur aja jadwalnya. Nah, selain sama berondong pernah nggak sama yang misalnya umurnya mendekati umur tante deh, misalnya 35 atau mungkin suami orang deh, pernah nggak? Suami orang iya pernah, cuman aku lebih suka ke berondong sih. Lebih suka ke berondong. Suami orang pernah. Pernah? Berapa lama? Ada lama juga. Lama juga. Tapi cuman kalau suami orang ya aku udah tahu karena dia ada pasangan kan. Nggak sebebas waktunya sama berondong. Terus komunikasi aku jaga-jaga juga sih. Gitu aja. Nggak terlalu bebas. Aku tahu kalau suami orang. Tapi tetap lebih suka sama berondong. Iya, aku lebih suka berondong. Kayaknya dia lebih kayak apa sih? Kayak kita disayang banget ya. Padahal itu sebenarnya hanya apa ya? Itu juga ya. Iya kayak imajinasi kayaknya. Iya kan. Kalau yang dewasa tuh kayaknya kamu di mana gitu. Ini yang aku alami kayaknya udah gak ngerti banget sih. Kalau yang dewasa kan kayak gak ada bercanda-bercandanya. Kalau berondong tuh kalau yang muda kan kayak di-treat banget. Kayak dimenye-menyein gitu loh. Iya. Nih aku lagi ini gitu. Oh iya kenapa sih? Coba kalau yang dewasa kan kayak baku gini. Gitu aja kan. Terlalu formal. Misalnya lu ketemu, ya udah lu ketemu gue intinya pengen kayak gitu kan. Nggak ada lagi tuh yang namanya bercanda-bercandaan. Aku seneng bercanda-bercandaan. Kayak disayang banget. Ya elah padahal berondong. Gitu sih. Nah, mau berondong maupun itu suami orang, tetap kan biasanya mereka punya daya tahan sendiri ya untuk masalah berondong itu ya. Nah, biasanya gimana tuh tante nge-treatnya biar dia bisa lama atau dia bisa
Itu nggak bisa dari kita juga sih, dari dianya juga. Suami orang ada sama juga. Ada. Nanti tante nggak pernah nganjurin lu minum ini kayak gitu. Itu kalau aku nganjurin, kalau dia agak-agak kurang, aku lihat aku nganjurin. Nganjurin. Kalau aku lihat dokter enggak. Biasanya pakai apa tuh? Ya paling pakai minuman, terus kayak apa sih? Vitamin kayak gitu aja. Aku suruh makan yang teratur. Aku lihat dulu posturnya. Kalau posturnya agak ini, biasanya enggak sih, bagus sih deh. Lagi dia suka olahraga, bagus aja. Beda ya sama orang yang suka olahraga gitu, staminanya ya. Betul-betul. Okay. Sirkulasinya itu Kak, darahnya. Dari sekian banyak brondong nih, tante udah berapa brondong kira-kira sampai sekarang yang udah tante? Aduh nggak enak ngomonginnya. Jalanin. Oh jalanin. Ada kali ya. 10 nyampe gak sih? 10 ada ya? Enggak, gak nyampe lah 10 ya. Cuman berondong aku kan lama-lama gitu, nggak kayak orang ngebungkus. Masih tetap temenan walaupun nggak ketemu lama gitu. Aku kan nggak mau jadi musuhan, kecuali memang dia yang ini ya, narik diri ya. Oh artinya berarti sama aja kayak orang pacaran. Iya, gitu cuman ya. Kalau dia kayak kurang hilang komunikasi, aku nangis juga lah. Kemana sih lu, aku cari-cariin juga. Kangen. Pengen deh di iya kayak gitu. Pokoknya denger suaranya aja tuh kayak aduh gila. Kalau voice apa tuh namanya di WA? Voice note. Aduh udah kelepek-kelepek gitu ya. Iya Tan, aku lagi di ini. Intinya yang penting sih aku seneng juga sama dia. Kalau berondongnya doang yang seneng kan, jadi kan cuma sebelah pihak. Secara postur tubuh sih nggak ada kriteria ya. Ada juga lah, aku seneng yang tinggi, yang agak hitam manis. Kalau yang semampai itu tingginya sama kayak tante gitu nggak suka. Suka juga sih, agak kurang, cuman kalau dia dari komunikasinya oke sih. Kalau sama teman saya oke nggak komunikasinya? Yang mana tuh? Yang undang tante ke sini. Cie. Oke nggak komunikasi? Bisa lah, jangan lah. Enggak, saya tanya penilaian tante deh. Enggak tahu. Kasih tahu nggak ya? Aduh, pokoknya berondong tuh gimana ya? Pokoknya is the best deh. It's the best ya. Kalau dijajarin misalnya berondong, laki orang, duda, aku milih yang pertama itu berondong. Oke. Nah, yang paling bikin tante berkesan ada nggak berondong yang mana gitu? Ada. Ada. Walaupun misalnya udah lama nggak komunikasi, ada tetap. Apa yang bikin berkesan itu? Berkesan sama dia? Kayak udah dianggap pacarnya. Pacarnya. Dari sisi cara perlakuan juga. Pasti lah. Bisa nge-treat ya. Bisa. Jadi kayak bikin banget ya. Paling suka tante tuh diapain sih sebenarnya kalau sebenarnya ya itu, yang penting dia ini dulu, supaya naikkan, kayak make gitu ya. Apa sih namanya? Kayak jadi kalau udah duduk di sebelah gitu, aku kan malu ya. Padahal dia lagi main game gitu. Gak tahu ya, si cowok tuh sebenarnya belum mau begitu. Dia kayak apa sih namanya? Ya. Kayak dia tuh kayak liburan kata dia kayak liburan ke dunia fantasi. Iya, kalau toket ya. Padahal nggak gedenya. Atau bagi dia ada yang seperti itu. Iya memang sih. Saya akuin sih kalau laki-laki ya, kalau sama perempuan tuh memang imajinasi pertama sih ke bagian toket. Karena itu yang bikin penasaran tuh. Tapi secara satu sisi ternyata memang wanita juga suka ya di bagian toket itu ya. Suka ya. Apalagi kalau berondong kan merasa kayak disayang tuh, kayak dia merasa kita tuh di salah satu sisi tuh kayak mamanya. Itu yang apalagi berondong yang anak bungsu tuh. Jadi tuh kayak kita kakaknya. Oke, berondong itu harus diikutin egonya juga. Tetep. Tapi ada berondong yang ini juga Kak, yang mainnya tuh kasar juga.
Oh ada. Nggak ada. Aku nggak suka tuh. Mungkin dia saking itu. Ini pengalaman aku ya. Kasarnya gimana? Mungkin ngeliat aku sampai banget kali ya. Ih, kacau juga ini aku bilang berondong begini. Seperti apa sih kasarnya? Ya dia pokoknya tuh kayak mau kita, ini aku kan sakit lah pulang-pulang. Oh pakai tenaga ya? Iya kayak dia banget. Aku kayak mau gitu. Bahaya juga. Iya lagi nggak langsung ke ujung apa namanya tuh tempat itu kan aku takut kepala aku. Oh dilempar gitu? Gak dilempar jadi dipegang juga. Pindah posisi gitu. Oh. Diangkat tapi kan ke ujung itu takut kita jatuh gitu. Iya. Sampai ini gimana sih tuh? Aku ngeri loh kalau kayak begitu. Apanya di? Oh. Pulang-pulang lecet tuh. Itu aku ngalamin bener ya Kak, ini serius deh. Jadi bagi dia karena ngelihat seumur aku tuh masih mantep, bodinya pas masih putih, masih mantep. Dari perasaan aku emang lo gak pernah ngelihat kali cewek. Mungkin yang selama ini apa dia ngelihat butek. Iya, jadi bagi dia memang dia bilang gue seumur lu tuh masih mantep gitu. Jadi kan dia ini banget. Tapi abis itu aku gak mau diketemuin lagi. Oh berapa kali sama dia? Cuman sekali pertemuan aja aku. Ya berapa kali, cuman aku sekali pertemuan aku udah. Itu pulang-pulang itu sakit. Ini kok kayak begini banget nih cara mana dia agak bengkok. Oh agak bengkok. Aduh kakak gue ketawa inget dia. Tapi tahu dong kalau agak bengkok itu. Sebenarnya nggak enak. Jadi kalau yang enak di dia kan. Aku kan karena udah takut caranya. Bener Kak, kalau jadi ibaratnya kalau itu kan sebenarnya kayak kita berpasangan juga. Iya. Walaupun cuma fun ya. Itu udah gak enak bagiku, udah gak enak. Malah aku takut nih, kok cara mainnya begini, ngeri juga nih awal-awal gak begini. Jadi dia yang dominan. Itu dominan gak kalau kayak begitu tuh bahaya juga. Kalau sampai mungkin gemes banget. Untung gak ini Kak. Iya. Ngeri ya. Untung gak lepas. Anak kecil. Mungkin yang dia bilang tadi. Pas ini kok gila nih, gue baru lihat nih cewek begini gitu. Jadi kan dia berpacu, ininya dia tinggi banget. Oke, saking. Tapi kalau yang aneh-aneh kayak gitu, yang nggak sesuai sama aku pasti biasanya nggak mau lagi. Kalau yang udah 2 kali, 3 kali berarti cocok. Bahaya kan? Ya sih ngeri juga ya. Pernah nggak dapat berondong yang kecil? Ada juga sih. Ada. Kecil banget gitu. Enggak kecil ternyata dia. Tengah perjalanan enggak bangun lagi. Oh. Gimana mau kado itu kenapa? Enggak tahu ya masalah ketemu atau gimana? Oh pertama kali ketemu nih. Awalnya sih tegang. Terus pas udah di dalam? Enggak, belum ke dalam. Belum? Itu nggak bisa bangun. Nggak tahu ya, makanya aku baru tahu itu. Nggak tahu ya dia ada masalah apa tuh. Iya mungkin karena ada pikiran atau. Bisa juga ya, mungkin bermasalah. Tapi ininya sih lama. Atau mungkin dia juga lagi itu dia ada yang dipikirin. Aduh. Nggak tahu juga, biasanya sih bermasalah kayak gitu. Iya, terpacar gua kalau telepon gimana nih? Bisa jadi ya. Jadi nggak tenang. Itu padahal masih muda juga dia. Kasian juga itu ya. Sedang aja sih, nggak kecil-kecil banget, nggak sedang. Cuman ya itu yang masalah. Nah, kalau buat sekarang Tante udah punya berondong yang tetap belum? Ada sih, cuman dia lagi marahan. Ribet juga kadang. Udah marah-marahan. Ada. Ada marah-marahannya juga, ntar diblokir gitu. Tapi lucu blokirnya nih aku alamin ya, nggak semua gitu lucu. Terus aku kan nantangin, lu kenapa gak blokir lu? Di WA doang, ter IG kagak. Lu ngapain lu gak blokir semua gue? Gitu kan. Entar tapi ngapain lu masih ngeliatin gue? Manggilnya ada juga berondong yang agak manja tuh, manggilnya Mams. Aku melambung. Seneng ya Tante dipanggil Mams. Iya, aku kan tenangin manja-manja gitu, Mams. Tapi kecuali kalau dia marah ya gue elu-gelu. Lo jauh banget ya umur. Iya bisa banget nih manggilnya Mams gitu. Kalau dia kesel lu gue. Oke ya, berarti ya memang ya selayak
selayaknya wanita pada umum biasanya ya. Iya, cuman statusnya gitulah, apa fun. Ya. Tapi lama-lama kan kita terbawa juga. Ya, jadi tante juga suka yang namanya dimanja, suka disayang, ditreat dengan baik lah gitu ya. Nah, kalau boleh, nih saya mau tanya ya tante ya, tapi terserah nih tante mau jawab atau enggak, bebas nih. Tante sebelumnya udah pernah punya suami belum? Udah. Oh, udah pernah. Udah punya anak? Belum. Oh, belum. Masih grass dong. Iya, makanya kalau dilihat berondong kan kayak gadis. Bunga desa. Oh gitu. Belum. Oke. Ya pantas banyak berondong yang. Nggak tahu ya, padahal bingung juga ya kenapa banyak berondong. Tapi memang biasa yang lebih muda sih. Mantan gue yang sebelumnya juga lebih muda. Oh, lebih muda. Oke. Nah, di umur yang sudah nggak muda lagi. Iya. Gitu. Nah, tante belum ada pikiran untuk menjalin lagi rumah tangga atau seperti itu? Belum juga karena belum ada yang pas. Aku cuma nikmatin yang ada aja dulu, belum ada yang pas. Jadi nggak maksa juga sih karena udah pernah ya Kak. Iya. Ya namanya kehidupan ya. Ya kalau belum pas, ya gimana dipaksain? Betul. Mendingan sama berondong kan sayang dulu. Iya kalau belum pas kan kayak gimana jadi nikah kan? Betul. Belum. Ya artinya bukan nggak ada kemauan, cuma memang yang datang kayaknya seandainya berondong itu ya. Kayak udah pas banget kan. Oh berandai-andai. Iya aku kadang suka begitu, seandainya berondong jadi ini gue ya. Tapi misalnya ketemu lelaki yang seumuran sama tante dan dia mau serius gitu gimana? Atau umurnya jauh di atas tante deh, beda 5 tahun, tapi dia mau serius gitu sama tante, mau dinikahin. Ya bisa aja sih, yang penting nerima, tapi belum ada sih. Belum ada. Nah kalau misalnya dari penonton nih, biasanya gini, ada aja nih penonton yang bang kenalin dong gue gitu, gue duda nih umur sekian dan gue mau serius gitu. Tapi aku nggak mau duda yang ini, gimana ya? Nggak apa-apa juga, tapi aku nggak mau duda yang ini, cerai hidup tuh nggak mau. Jadi ibaratnya gini loh Kak, karena aku udah pernah nikah, jadi udah ada apanya sih namanya. Kalau untuk nikah lagi tuh udah ada, oh ini kriterianya ini. Kalau belum, yang aku mau lebih baik gak usah. Ya nggak apa-apa sih. Yang penting pas gak gitu. Atau misalnya ya dia memang single nih, sama-sama single, tapi dia sudah berumur, misalnya umurnya 42, 45 gitu, tapi masih single gitu loh. Gak apa-apa juga sih. Gak apa-apa ya. Yang penting udah minta anak. Iya. Itu nomor. Yang penting terima apa adanya gitu ya. Pokoknya yang penting pas nih gitu. Ya, yang penting lo memang kalau misalnya mau rumah tangga sama gue ya, lo bisa nerima semua nih keadaan gue dan kayak berondong nerima aku gak salah. Seperti itu benar. Konsekuensinya seperti apa ya? Karena kita udah berumur. Jadi karena udah pernah juga kan, udah tahu apa sih dunia rumah tangga. Jadi nggak terlalu apa bahasa Jawa, nggak terlalu ngoyo juga ya. Dikasih syukur enggak? Oke. Seperti itu sih Kak. Iya betul. Dan tante gimana nih cara merawat badan? Merawat badan biasa aja sih. Olahraga kah? Senam kah? Olahraga paling jalan itu aja pagi. Jalan pagi. Pokoknya jalan. Ngejim gitu enggak? Kau mau lebih lagi nggak? Kayaknya karena berondong itu kali. Berondong lagi. Happy, bawa happy jadi. Iya, jadi biar apa itu? Biar tuh badannya tante juga fresh terus dan makin bagus. Gak ada salahnya coba nge-gym deh. Iya. Tadi coba karena tambah umur ya. Satu itu, yang kedua banyak kalau dari umur segitu kan biasanya udah gampang ada rentan penyakit tuh. Iya, lelah lagi kalau saya baca gitu ya di sosial media tuh ada misalnya perempuan yang menopause nih. Menjelang menopause. Iya. Itu sembuhnya karena dia angkat beban. Karena dia suka ke-gym, olahraga artinya kan, berarti itu memang kesehatan gitu ya. Bener-bener. Dan sekarang ini malah Gen Z ini banyak yang ke-gym. Bener. Mau itu laki-laki ataupun perempuan. Wah itu kalau kita lihat bodinya bagus-bagus gitu, meskipun dia masih Gen Z ya. Dan gak ada salah juga nih tante nih buat kedepannya biar makin banyak lagi mata-mata berondong. Sebenarnya nggak sengaja ya. Aku di yang ada ya kayak mubazir.
berondong. Aduh, emang susah dilupain. Seperti itu. Apalagi memang benar sih Kak, mau menopause itu. Aku kalau bisa sih menopause aja cepet. Karena mood itu tiap bulan, aduh ampun deh. Kadang berondong juga kena imbasnya. Kan kalau mau datang bulan tuh perempuan tuh jadi marah-marah. Padahal seumur aku tuh udah ini teman-teman aku yang cewek udah pada menopause. Itu pada menopause mereka. Aku juga bingung nih kenapa gue gak menopause ya. Oke, nah di lingkungan tante ada juga kayak tante Nita gini, teman-teman tante gitu. Yang berondong? Yang suka sama berondong? Enggak juga sih, nggak tahu ya. Kayak enggak sih. Enggak ada ya? Enggak, mereka sukanya gadun kali. Oh, mereka sukanya gadun. Mereka suka yang dewasa. Nggak tahu ya, pribadi kan enggak sih Kak. Oke. Kali ada juga itu teman-teman tante yang memang sama nih senang berondong itu. Enggak ya? Enggak, dia demen yang dewasa mereka. Oke. Katanya ngapain sih berondong? Mau kondo. Yes. Sebenarnya nggak mau kondo juga lah. Enggak lah, kan take and give. 50-50. Iya, 50-50 juga. Kadang aku dijajanin kok. Oh iya. Iya. Tapi nggak ada berondong yang nutut misalkan gue pengen handphone baru nih, beliin dong. Enggak lah. Enggak ada ya. Enggak. Aku belum ada duit tuh juga gue kasih. Kan aku kan ya enggak sih, nggak maksa gitu. Lu cari tante lagi lah. Itu ya. Paling mereka jajan ya, karena mereka kan pada rata-rata masih kerja juga kan. Walaupun mereka kerja buat have fun juga ya. Aku temuin kan mereka kerja kan rata-rata. Paling have fun doang. Artinya memang ini sih ya, berarti yang saya tangkap memang Tante Nita nih memang sendiri ya menjalani itu sendiri. Pengen berondong ya tante coba deketin sendiri gitu. Jadi kayak ada ini juga sih Kak, someone to talk gitu. Aku tuh begitu orangnya, kayaknya kalau masa sih ngobrol sama temen kita doang cewek kan nggak seru, kok ada yang kurang gitu. Kalau ada yang deket kan walaupun cuma fun doang, kayak ada yang sayang sama gue, gila aja. Gitu. Kayak gitu. Kalau arisan berondong itu nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak tahu ya. Di lingkungan tante nggak ya? Nggak ada. Aku kan nggak ngumpul-ngumpul gitu. Oke ya, berarti memang independen lah ya. Iya benar. Tapi kan makanya aku bilang jaga perasaan dia juga. Jangan ngomongin cowok lain, pasti itu lama-lama dia ke ini juga kan, ke bawah. Kayak cemburu gitulah, kayak gitu. Jadi nggak bisa tuh ngomong yang lain, atau posting-posting juga nggak enak lah. Kok perlu gue privasi ini. Oke deh. Lama-lama. Oke deh. Mau ditanya sampai kapan ya? Nikmatin aja bener. Gak usah dipikirin, ya kan? Karena itu cuma bikin pusing gitu kan. Karena kan ya sama-sama mau ya. Nggak tahu ya kalau di belakang layar mereka di ngomelin sama mamanya. Ngomelin mamanya. Ya nggak tahu juga mereka memang kebutuhannya apa, ke tante-tante aku juga bingung ya. Mencoba hal baru kali. Atau gimana? Ya nggak tahu sih ya. Atau mungkin karena kan nggak gampang juga buat kenal sama cewek terus mau begitu. Iya, biasanya namanya sih berarti nyambung. Apalagi udah lebih sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali pertemuan, berarti emang dia ini kayak pacaran aja. Mungkin juga ada trauma juga dia ke perempuan, atau lagi kesel, putus lah, ditinggalin. Jadi ininya ke kita kan, nyari kasih sayang juga. Nah kalau tato ini penuh ya badan tante tato ya? Lumayan. Lumayan ya. Di belakang pinggang ini di atas dikit ada? Enggak ada. Harusnya bikin. Berondong tambah. Iya. Punggung ada. Bikin tulisan tan. Pelan-pelan. Atau berondong is the best ya. I love berondong gitu ya. Iya. Mencinta berondong. Banyak ya tato ya di badan tante. Udah 6. Ada 6. Tag gitu ya. Ada. Di area-area sensitif itu. Ini yang kelihatan ya. Itu horas, itu ikan cupang. Lohan. Oh, kan lohan. Bukan lohan, koi. Oh, koi ya. Sama ini yang baru. Oh, itu terbaru kupu-kupu ya. Oke. Gimana? 6 lah ya. 6 ya. Aduh, ada cowok yang nerima. Boleh request nggak saya? Apa itu Kak? Nama saya gitu. Jangan dong. Ini siapa nih ntar gitu. Boleh, bisa deh. Oke deh tante ya. Oke Kak. Saya sih batu doakan ya semoga ya hidup tante bahagia terus lah. Iya, hidup pilihan kok itu. Ini ya, pilihan. Sudah pilihan dan
sampai kapan ya enjoy aja lah ya, Betul. nikmatin terus selama itu memang bikin tante Kita nyaman. happy, betul. Yang penting jangan merusak rumah tangga orang. Iya, gimana kok jadi pelakon? Iya. Pokoknya jangan merugikan benar. orang gitu. Pokoknya aku ada motonya kan sekarang, berondong yes, laki orang no. Oh my. Oke. Itu lebih baik lah daripada Pilihan ya, aku nggak tahu. daripada lu laki orang gitu kan. Didabrak no. Gimana itu? Pilihan masing-masing sih. Seperti itu. Ya. Itu aja sih tante ya. Oke. Makasih banyak, semoga Oke Kak. bahagia terus lah. Terima kasih. Dan semoga tante ya saya harapannya sih dipertemukan dengan orang yang tepat gitu ya. Amin ya, Biar semoga. Tante nggak loncat-loncat lagi nih. Gitu ya, loncat ya. Iya, kan jadi ya, Udah tahu, tapi kan gimana, suka sama suka kan itu. Seandainya berondong jadi laki aku ya. iya. Ya, mudah-mudahan dapat berondong ya. Meskipun tanpa status, tapi yang penting yang maksudnya kakak diresmikan gitu ya. iya. Kan nggak Nggak perlu tahu. juga diresmikan. Yang penting misalnya tante ketemu berondong Begitu. nih single, dia nggak punya pacar, dia memang suka nih sama tante. Yaudah kan kita jalanin aja. Tapi aku lebih kasihan ke dianya. Oh ada rasa kasihan juga. Maksudnya aku lihat dari umurnya kan pasti nanti dia mau masuk ke jenjang rumah tangga gitu. Jadi aku Iya. nggak nahan. Karena kan berondong masih muda dia. Masih ininya panjang kan. Tante ini baik banget. Iya sih. loh, Asli. berondong makanya pada betah. Asli baik sih. Sebenarnya Nggak nggak. nahan juga sih, kasihan juga loh lagi. Mm-mm. Nanti kan dia ada jenjang-jenjang itunya kan. Betul. Aku disayang aja, udah makasih deh gitu aja. Oke. Tuh berondong. Berondong. Godain tante. Nomor WA boleh ya? Tapi jangan kasih tahu berondong. Nanti dia ada cemburunya. Gimana kalau ada banyak yang berondong pengen kenal tante, gimana caranya? Gak apa-apa sih. Yang penting aku suka juga sih. Ya, gimana cara nemuin tante? Hubungin. Ya, kalau Jajak. kalau memang jodoh atau bakal dipertemukan gitu ya. Iya seperti itu aja Gitu sih. aja. Jadi kita nggak welcome aja sih sebenarnya. kita nggak akan Tambah teman tambah ini nggak akan publish ya nomor ataupun sosial medianya gitu. nyari sendiri ya. Sendiri gitu. Jadi mau yang pasti tante ini di daerah Jakarta lah ya. Benar. Nggak ribet. Yang penting sama-sama suka. Dan nggak cemburu-cemburuan atau gimana itu. Ribet ya. TST tahu sama tahu. Tahu sama tahu, betul. Oke deh. Oke Kak, oke. Nah sebelum kita tutup podcastnya, mungkin tante ada pesan-pesan buat berondong-berondong. Silakan. Berondong-berondong. Untuk berondong-berondong tetap semangat. Terus apa lagi ya? Tetap semangat. Life must go on. Life must go on. Tetap semangat aja, jadilah yang terbaik. Oke. Oke. Pinter-pinter. Itu dia aku lupa ya. Ya, Itu ya. saya tambahin ya. Dan jangan satu lagi, Apa tuh? pilih-pilih juga lihat tante. Iya. Pilih-pilih juga tante. Pokoknya gitu. Oke deh. Oke, Tante Oke. Dita, makasih banyak ya buat berbagi ceritanya. Udah Oke, mau menghibur penonton semua nih. Oke. Semoga yang mau kenal sama Tante ya cari tahu sendiri lah. Saya nggak akan share ya. Hubungi kakak ya. Buat teman-teman juga nih, atau buat tante-tante, atau buat LC atau Oh buat my God. teman-teman deh yang mau berbagi cerita juga sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 4700683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tante Anita, makasih banyak ya. Bahagia terus, Oke, Kak. pokoknya sehat-sehat ke depannya, semoga rezekinya tambah banyak. Makasih Tante ya. Sampai jumpa.